Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini, pada video pembelajaran ini akan saya berikan penguatan ya terhadap materi yang sudah pernah kita pelajari ya, yaitu tentang dimensi 3 ya. Masih ingat ya, dimensi 3 kita sudah membahas tentang jarak dua titik ya dalam satu bidang maupun yang antar bidang. Nah, hari ini akan saya berikan penguatan untuk menentukan atau mendesain dimensi 3 yang sudah kita pelajari menggunakan sebuah aplikasi. Nanti setelah kita desain, kita bisa menentukan jarak dua titik ya bagian manapun ya dengan cepatnya menggunakan aplikasi ini. Nah, kenapa saya pilih aplikasi GeoGebra Online ini? Karena nanti aplikasi ini termasuk aplikasi yang tidak perlu diinstal ya. Jadi cukup kalian buka di laptop kalian, di Google Chrome, atau di HP, kalian bisa menggunakannya secara langsung, tanpa menguras memori di perangkat kalian. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke caranya. Kita klik di Google Chrome kalian, GeoGebra Online. Nah, kamu enter, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kita pilih yang paling atas, yaitu geogebra.org klasik. Nah, ini kamu pilih. Lalu kalian tunggu ya, kalian tunggu sampai kita diarahkan ke halaman utama dari GeoGebra Online itu sendiri. Nah, ini merupakan tampilan dari GeoGebra ya. Nah, pasti kalian bingung ya. Jadi, Pak, tadi kita membahas tentang dimensi 3 ya. Kenapa kok kita dihadapkan pada dimensi 2? Jadi, dalam membuat dimensi 3, itu kita nggak boleh langsung ya. Kita nggak boleh langsung, tetapi harus bertahap ya. Jadi, tahapan pertamanya nanti kita harus membuat alasnya dulu ya, dalam bentuk dimensi 2. Nanti baru bisa membuat ke arah atas, yaitu dimensi 3-nya. Nah, jadi langkah pertama, kita buang dulu yang kita nggak butuhkan ya. Ini tampilannya agar nanti enak buat belajar. Ini kita hilangkan dulu. Dihilangkan yang sebelah kiri ini, kita close. Nah, ini sudah muncul, sudah fokus ke dimensi 2 dulu ya. Nah, ini kita geser dulu. Nah, jadi kalau menggeser, pilih menu ini ya. Kita untuk geser-geser kemanapun, kita bisa pilih menu ini. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin balok, itu kita harus membuat dulu alasnya. Contoh misalkan baloknya itu alasnya panjangnya 8, lebarnya 5. Nah, maka kita bisa ke menu ini. Nah, ada menu poligon ini. Kita bikin poligonnya ya atau segi empatnya. Panjangnya 8, maka ya kita bikin sampai 8, kita klik ya. Lebarnya 5, ya maka sampai 5. Kita bikin alasnya dulu, kita klik ya. Sampai kembali ke titik awal tadi, kita klik. Nah, ini sudah menjadi alas dari balok yang akan kita buat nanti. Dengan panjang 8, lebarnya 5. Sampai sini sudah paham ya. Jadi kita bikin alas dulu. Nah, kenapa kok dimensi 2 dulu? Agar alas yang kita bikin nanti itu bisa akurat. Nah, kita bisa tahu letak titik-titiknya agar akurat, benar-benar sesuai ya. Nanti kalau kita langsung dimensi 3 nanti akan nggak sesuai. Karena mungkin dalam penglihatan dimensi 3 itu dari berbagai arah, nanti mungkin tidak akurat alasnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian tinggal meneruskan ke dimensi 3-nya. Nah, ini ya, klik bagian kanan ini, pilih yang titik 3. Nah, pilih yang 3D graphic. Nah, ini. Nah, setelah seperti itu, maka yang dimensi 2, jadi kita sudah nggak butuhkan ya. Ini bisa kita close ya, kita close. Nah, sekarang kita fokus ke dimensi 3-nya. Nah, bagaimana caranya membuat balok? Nah, ini ada menu, berapa menu ya? Ada ini ada menu bola, ada
yang ini ada piramid, yang ini, nah ini ada banyak ya. Nah, kita pilihnya yang ini. Nah, ada dua ini ya, ada prisma dan ekstratoprisma. Nah, kita agar mudah itu cukup pilih yang ini ya, yang ekstratoprisma. Nanti fungsinya apa? Kita cukup mengetik tingginya berapa, nanti langsung muncul eh, balok yang kita inginkan. Contoh ini ya. Nah, ini kita klik dulu, klik. Lalu kamu klik alasnya, klik ya, nanti akan disuruh mengisi tingginya. Tadi misalkan tingginya berapa misalkan. Tingginya misalkan biar beda tadi kan panjangnya 8, lebarnya 5, tingginya misalkan 7. Ada 7. Oke, nah ini ya sudah muncul seperti itu ya. Jadi tingginya 7. Pak, ini kok nggak kelihatan. Nah, bisa kita zoom, bisa kita kecilkan. Nah, kalau mouse-nya itu kan ada, mouse-mu kan ada itu ya kayak apa itu roda itu ya. Nah, kalau kamu arahkan ke depan, itu nanti akan membesar. Tapi kalau kamu geser apa arahkan ke belakang, roda itu nanti akan mengecil. Nah, untuk membuat tampilannya lebih mudah untuk kita lihat. Nah, itu ya. Nah, Pak, ini sudah jadi balok yang kita butuhkan. Tetapi saya terganggu oleh adanya sumbu-sumbu yang sudah kita nggak butuhkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ini cukup kita klik di sini ya. Kita klik. Nah, klik kanan ya. Klik kanan. Tak ulangi, klik kanan. Nah, ada menu show axis atau perlihatkan sumbu. Ada menu perlihatkan plane ya atau bidang alas ini ya. Nah, jadi kalau kita unchecklist show axis ini, kita klik, nanti akan hilang ya, sumbu-sumbunya ya. Lagi kita klik kanan lagi, kalau kita menghilangkan checklist dari show plane, maka akan hilang di bagian alasnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita munculkan dulu yang alas ya, biar nggak bingung. Nah, jadi setelah seperti ini, kita bisa meneruskan project kita. Ya, ini sudah muncul sebuah balok yang kita butuhkan ya. Nah, sudah muncul. Nah, setelah itu kita bisa beri nama ya. Jadi seperti biasa kalau di materi kita ya, balok atau kubus itu diberi nama. Nah, caranya bagaimana ini ya? Kita klik dulu. Nah, kita klik. Nah, ini kita ada poin A ya. Kita klik dua kali muncul poin A. Kita cancel dulu. Nah, kita klik kanan ya. Kita klik kanan. Nah, rename. Nah, setelah kita rename, kalau muncul A, kita oke. Nanti akan muncul A ya di sini ya. Terus berikutnya, ingat ya, kalau membuat penamaan di titik-titik sudut balok itu harus melawan jarum jam. Maka kita nggak boleh ke sini dulu ya. Nah, ini kita klik, rename, muncul B, oke ya. Ini sudah urut ya. Nah, setelah itu kita klik ini, rename, maka muncul C, oke. Kita klik ini, klik kanan ya, rename, nah D, oke. Nah, setelah itu kita klik lagi yang atas, klik kanan ya, rename. Nah, dia I malah. Nah, kita ganti ya. Harusnya apa? Kalau ABCD. Nah, setelah itu berarti E ya. E. Oke. Nah, muncul E ya. Terus klik kanan lagi, rename. Kita klik F. Nah, oke ya. Nah, lalu kita rename. Kita klik G ya. Kita ganti G ya. Oke. Lalu yang terakhir, titik yang terakhir, kita rename juga. Kita ganti H ya. Kita ganti ya. Kita tunggu. Nah, sudah. Ini sudah muncul A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu ya. Nah, Pak, hurufnya kok kecil-kecil ya. Nah, bagaimana cara bikin besarnya? Nah, ini kita klik ini, ya, kita klik ini. Lalu kita pilih
pengaturan ya, pengaturan. Lalu kita klik ini ya, lagi yang bagian kanan ini. Nah, font size atau ukuran huruf kita bisa perbesar. Saya pengen misalkan 32. Saya, nah 32 sudah muncul ya, besar ya. Nah, seperti itu. Sudah muncul. Pak, saya pengen geser-geser agar ke tengah. Ini ya, move grafik. Kita move saja ya. Nah, kliknya di luar ya, jangan di dalam. Nanti kalau dalam kena bidangnya nanti bisa berubah karena ini belum kita kunci. Nah, nah itu ya. Nah, Pak ini kan sebuah balok yang sudah kita buat itu belum ada panjang-panjangnya. Saya pengen munculkan panjang-panjang gimana. Nah itu ya kita tinggal pilih menu distance. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi di sini sambil saya jelaskan ada poin. Poin berarti kita butuh titik. Kita pengen bikin titik ya. Kalau midpoint berarti nanti kita bikin titik di tengah-tengah. Misalkan ada garis, kita pengen tengah-tengahnya di titik, maka kita pilih midpoint. Nah, dua ini yang sering kita gunakan ya, point dan midpoint. Nah, terus ada lagi line. Nah, ini line. Kalau line seperti ini, itu nanti garisnya akan diteruskan panjang ya, nggak ada batasnya. Kalau segmen itu ada batasnya. Dari titik sampai titik namanya segmen ya, garisnya berupa segmen. Itu yang sering kita gunakan, ya paling ini ya, segmen ini ya. Lalu yang sesuai materi kita hari ini tidak. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita nanti butuhkan. Ada menu distance ya, atau length. Distance itu apa? Kalau di bahasa Inggris itu adalah jarak ya, atau panjang. Nah, kita coba ya. Kita distance ini, kita klik. Nah, AB-nya saya pengen muncul panjangnya. Kita klik. Maka muncul 8. BC-nya Pak, saya pengen muncul. Kita klik 5. Ya. CG-nya Pak, saya pengen muncul. Kita klik 7. Maka panjangnya itu 8, lebarnya itu 5, ya. Tingginya itu 7. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Pak, tampilannya kok saya nggak begitu enak dalam memandang. Saya pengen menggeser-geser, merotasi bangunnya. Bisa ya, kita klik di luar. Nah, kita geser-geser ya. Pak, saya pengen lihat dari atas. Bisa dari atas ya. Pak, dari depan, tepat di depan ya. Ingat ya, kalau mengklik itu sambil kita tahan dan kliknya di luar ya, jangan di bidangnya. Karena ini belum kita kunci ya. Nah, jadi dari depan seperti ini ya kan. Depan itu kelihatannya siapa? A, B, F, E ya bidangnya ya. Kalau dari kanan, siapa yang kelihatan? Yaitu B, C, G, F ya. Dari belakang siapa yang kelihatan? Nah, ini ya. C, D, H, G. Dari kiri siapa yang kelihatan? D, A, E, H. Kita kembalikan ke depan. Nah, ini ya. Seperti ini. Bagus kan? Nah, jadi kita bisa merubah ya tampilannya dalam kita melihat. Bisa kita rubah-rubah. Nah, sekarang kita coba ya. Sesuai materi kita yaitu apa? Jarak 2 titik. Nah, contohnya gini. Misalkan yang gampang-gampang dulu ya. A ke F, Pak. Saya pengen tahu ya. Misalkan titik A ke F. Bisa ya, tapi kita bikin dulu garisnya. Jangan yang lain ya. Nanti kalau lain itu nanti akan panjang. Tidak bisa berhenti di sini, tapi nanti panjang gitu ya. Nah, kita pilih yang segmen. Misalkan titik A ke titik F. Nah, setelah itu kita baru pilih distance atau jarak. Kita klik 10,63. Nah,
memang di aplikasi ini itu tidak memunculkan hitungan dalam bentuk akar ya. Nah, kalau kita di matematika seringnya dalam menghitung itu di jawaban ataupun di soalnya itu menggunakan akar ya. Jadi misalkan kayak 5 akar 2 atau misalkan 7 akar 6. Tidak pernah ada jawaban berupa desimal. Nah, memang aplikasi ini digunakan untuk hal-hal yang nyata ya. Jadi kalau hal nyata kita butuhnya itu ukuran secara tepat. Ya, misalkan 10 meter, koma berapa, itu jadi menggunakan desimal ya. Kita sangat jarang di dunia nyata itu menggunakan akar. Nah, tapi langsung menggunakan ukuran yang sebenarnya ya. Nah, ini ya, kelihatan bahwa A ke F itu jaraknya adalah 10,63. Nah, ini contoh yang satu bidang ya. Jadi titik A ke titik F. Pak, saya pengen coba di bagian sisi kanan, Pak. Nah, ini tak ulangi ya. Ini kita klik dulu, rotasi. Kamu pilih keluar, diklik, ditahan, jangan dilepas. Nah, kita geser. Nah, seperti ini ya. Nah, coba, Pak, saya pengen coba jarak F ke C, Pak. Nah, kalau kita bikin dulu segmen lagi, kita klik F ke C. Nah, setelah itu kita pilih lagi distance, kita klik tadi garis yang sudah kita buat. Nah, 8,6. Cepat ya. Nah, jadi langsung muncul ya. Jadi jaraknya F ke C itu 8,6. Pak, saya pengen dari atas coba. Bisa ya. Kita rotasi lagi. Klik di luar, ditahan. Nah, dari atas. Nah, contohnya E ke G misalnya. Ke G. Seperti biasa kita klik segmen. Kita bikin garis dari E ke G. Nah, lalu kita tentukan jaraknya. 9,43. Nah, itu ya. Sudah muncul semua. Nah, itu soal-soal yang berhubungan dengan jarak dua titik dalam satu bidang ya. Juga bisa ketika misalkan soalnya itu titiknya tidak titik yang ada di baloknya ya. Misalkan titik lain. Bisa kita buat ya. Contoh ya. Oke, coba kita undo dulu. Nah, fungsi dari undo itu untuk eh, kembali ya. Tapi kalau kita kok kembalinya kok banyak Pak, kita pilih redo ya atau mengembalikan lagi ya. Nah, jadi misalkan gini, kita pengen titiknya itu titik yang tidak sesuai dengan titik sudut di balok. Kita pengen titik yang lain, bisa ya. Contoh ya, misalkan kita hilangkan dulu eh, misalkan kita bikin ini ya, jarak titik A ke tengah-tengah EF misalkan. Bisa ya. Jadi A tengah-tengah EF itu kita tadi kembali ke yang sudah saya jelaskan, kita ada menu midpoint atau center, titik tengah. Jadi misalkan titik tengah dari E ke F. Nah, ini tengahnya ya. Ini tengahnya nanti sebagai titik tengah dari garis atau rusuk EF ya. Pak, saya pengen jaraknya dari A ke titik tengah ini. Bisa ya. Nah, sebelum kita bikin dulu jaraknya, kita bikin dulu itu ya, namanya. Nah, kita bikin nama ya. Rename ya, misalkan titik apa. Biasanya kalau kubus apa baloknya A, B, C, D, F, G, H, titiknya aneh ya. Jadi hurufnya jauh dari huruf-huruf A, B, C, D, F, G, H. Tidak I, tapi biasanya dibikin yang beda kayak P ya, misalkan P. Nah, tunggu. Nah, sudah jadi P ya. Nah, baru kita bikin dulu segmen ya, seperti biasa ya. A ke P.
Nah, itu ya. A ke B. Bisa ya. Nah, lalu seperti biasa, distance. Ya. Klik, muncul 8,06. Nah, seperti itu ya. Pak, kita pindah ke materi berikutnya. Jangan yang di satu bidang. Kita bikin antar bidang. Nah, kita hapus dulu yang tadi sudah kita buat. Kita, misalnya garis ini saya pengen dihilangkan. Kita klik kanan, delete. Ya, saya pengen misalnya yang atas juga dihilangkan. Ya, delete. Nah, ini juga dihilangkan, di delete. Nah, sekarang misalkan kita bahas yang antar bidang ya, antar bidang. Contohnya apa? Ya bisa banyak. Contohnya ini, misalkan A ke G. A ke G itu kan kalau di SMP namanya apa? Diagonal ruang ya. Nah, bisa ya. Kita bikin segmen ya. A ke titik G. Lalu panjangnya berapa? Kita klik distance lagi. Kita klik 11,75. Secepat itu ya dalam kita mencari panjangnya ya. Jadi eh, aplikasi ini itu sangat membantu. Nanti kalau kamu di bidang desainer ruangan atau apapun bisa kamu gunakan secara cepat ya. Jadi misalkan diskusi proyek ada bangun yang panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, butuh tali atau butuh pengait baja dari titik ini ke titik ini, kita butuh secara cepat, gunakan ini ya, aplikasi GeoGebra online ini ya. Nah, gitu. Pak, itu kan sederhana ya. Agak gitu sudah sering kita kerjakan. Saya pengen yang agak aneh ya. Misalkan ini, coba saya rotasi dulu ya. Nah, Pak, saya pengen nih kayak P ke C, Pak. Itu kan agak aneh, Pak. Nah, gitu bisa ya. Kita bikin segmen lagi, segmen. Nah, P ke C. Panjangnya berapa ya kira-kira? Kita klik 9,49. Nah, itu ya. Jadi cepat sekali ya. Nah, Pak, coba yang titik tengah ke titik tengah, Pak. Nah, coba kita hilangkan dulu titik yang apa garis yang sudah kita buat ya, biar nggak menghalangi penglihatan kita. Kita hapus dulu. Nah, misalkan titik P kan sudah di tengah-tengah ya, sudah di tengah-tengahnya EF. Kita pengen ada titik lagi di tengah-tengahnya, misalkan CG. Misalkan G, C. Tengah-tengahnya kita beri nama dulu ya. Kita namai dulu, rename. Biasanya kalau P itu pasangannya Ki, buat Ki ya. Nah, Ki sudah muncul ya, P Ki. Nah, tapi ini sepertinya nanti kalau kita bikin garis akan tidak begitu jelas. Nah, ini kita geser dulu biar nanti mudah. Nah, ini sudah agak jelas. Nah, kita bikin segmen dulu. Klik nanti ya. Jadi jaraknya berapa? Klik 7,3. Ini sangat cepat sekali ya. Nah, itulah dalam membuat balok ya, dari awal ya, menamai sampai bisa bikin beberapa titik yang kita butuhkan, membuat garis ya, menentukan panjang. Nah, sebetulnya ini merupakan fondasi awal ya kalian dalam menentukan beberapa eh, materi-materi yang dibutuhkan di dimensi 3. Tapi hari ini kita bahas dulu yang jarak. Nanti ada banyak sebetulnya ya, tapi hari ini kita fokus ke jarak. Jadi, dan ketika nanti sudah kalian buat, tadi ya, saya ulangi lagi, dalam menggeser-geser, gunakan menu move ya.
klik di luarnya, geser. Ya, kalau ingin merotasi dari kita pengen lihat dari berapa arah, nah, klik di luar, tahan, geser. Ya, jangan pas di bidangnya, nanti bisa berubah. Ya, seperti itu. Nah, dia melihatnya sangat enak ya. Dari belakang bisa, dari depan bisa. Nah, itu. Nah, jelas semua ini ya. Nah, lalu kita pelajari menu-menu lainnya. Nah, ini kayak ini. Ya, di atas ini ada menu file, menu new, menu open, menu save, ada export image ya. Kalau kita pengen meng apa itu? Kalau istilah di HP screenshot ini ya. Screenshot ini bisa ini ya, export image. Nah, kita pengen nge-save, Pak. Nanti pengen saya kirimkan ke guru sebagai tugas, atau misalkan saya pengen kirimkan ke teman. Karena teman saya kesulitan dalam melihat dimensi 3. Bisa kamu save ya. Nah, pastikan ya dalam kamu menge-save itu kamu sudah login email ya. Ini kalau saya ini sudah login email ya, sudah ada namanya ya. Jadi nanti kalau nggak login email di Google Chrome-nya nggak bisa. Nah, contohnya ini ya. Nah, jadi disuruh login ya. Nah, kalau seperti ini kamu klik Google ya. Karena kamu sudah pernah login email di Google Chrome kamu ya, maka nanti nggak usah bikin apa itu akun lagi dalam mendaftar. Kita sudah bisa pilih menggunakan akun kita. Nah, misalkan saya pilih yang ini ya, akun yang Muhammad Fathur Rahman yang atas. Nah, ini ya. Ada lalu kita beri judul ya. Misalkan apa ini? Kita sedang belajar membuat balok dan jarak 2 titik ya. Lalu di bawahnya ini ada menu, ada share, ada privat. Nah, kita pilih yang share. Jadi untuk di-share ya, untuk di-share. Kalau privat nanti kita yang hanya bisa melihat sendiri. Kita save. Nah, kalau sudah tersave seperti ini, jadi link yang di atas ini, ya, misalkan kita copy ya, kita Ctrl C, kita buka menu baru, kita Ctrl V, ya, kita enter, nanti sudah langsung muncul ke project yang sudah kita buat tadi. Coba kita lihat apakah sudah akan muncul ya. Nah, muncul kan? Jadi nanti link ini ya, link ini yang nanti kamu share ke guru kalian atau ke teman-teman kalian. Nah, nanti mereka bisa buka di laptop, bisa buka di HP mereka. Nah, jadi sudah jadi project yang sudah kamu buat, mereka langsung bisa melihatnya ya. Jadi tidak dari awal lagi. Nah, ingat ya, di save dulu ya. Sebelum di share harus di save dulu. Nanti kalau tanpa di share ya tidak bisa. Ya. Nah, coba kita pelajari lagi di menu-menu yang ada.
open ini kita nanti bisa buka project yang sudah kita buat ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi ya bisa saya sampaikan. Jadi nanti bisa kalian coba ya, coba di rumah. Bisa kamu cari soal-soal yang berhubungan dengan dimensi tiga balok atau kubus ya, yang berhubungan dengan jarak dua titik. Ya, nanti kamu bisa gambar dari awal, lalu hasilnya bisa kamu share ya ke grup kita, grup WhatsApp. Nah, jadi nanti bisa kamu namai, misalkan project, misalkan Adi, berarti project Adi ya. Kamu lalu di bawahnya kamu berikan linknya ya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya, bagaimanakah hasil dari praktek kalian dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.